alhamdulillah saged kumpul sedaya terus mungkin ini berpihak pada kita karena kusan boten ambrol malah di nomor disengkakaken mawon dan di menuju nggak kekian rengkek nggak kekian acara langsung tunjuk poin ya. Tapi sebelumnya ya bersama-sama mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Koyok gak masing-masing ya. Murwakani hamiwiti jagongan sore niki nyadong ridaning Gusti suluk trucuk kanyang kani niat ingsun amemuji yang nyebutno yang sukma paring murah ing dunya mangke tembe akhirat kang pinuji datan bekat angganjar wong kawelas sayun pangapura wong kang dosa pangapura wong kang dosa sampune muji yang widi salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad Khatamul Anbiya lan khulafaur rasyidin Sayyid Abu ingkang bihi Syekh Umar Amirul Mukminin Utsman bin Affan katelu papat Syekh Ali Murtado basmalah oh basmalah monggo bismillah basmalah oh basmalah monggo bismillah basmalah oh basmalah monggo bismillah tawasul monggo sholawat tawasul monggo sholawat tawasul monggo sholawat basmalah oh basmalah monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim amma ba'd. Kang kula hormati utamanipun Pak Bambang Awi, tuan rumah yang pada sore hari ini mempersilahkan kita untuk hadir di sini pada hari Minggu ini, sore ini, untuk ya meramaikan galeri dan menghabiskan menu, kira-kira begitu ya, kira-kira. Yang kedua, pada para hadirin, para sahabat-sahabat saudara sedaya ingkang sore niki juga ikut hadir bersama-sama kita
nggak tahu ya nanti dapatnya apa. Yang jelas kita akan deres satu bagian penting mungkin dari naskah ini gitu. Yang kami hormati juga Mas Catur dan bapak-bapak dari Grup Grup Pondok Al-Fatuh. yang sore hari ini juga ikut hadir bersama kita. Ada juga Mas Firman Aga, penyair. Beliau ini sanatnya langsung WS Rindra gitu. Dan juga Pak G dari Bagak TV, beliau lah CEO yang menyamar semuanya. Beliau ini beliau luar biasa. Terima kasih Pak G. Tadi malam Sigang Ramadan beliau nggak hadir. Sekarang malah hadir bawa kamera, ini kan mengejutkan gitu kan. Beliau benar-benar CEO yang menyamar. Baik, terima kasih teman-teman. Sore hari ini kita akan deres satu naskah penting mungkin bagi teman-teman yang sudah beberapa kali ikut ini selama bulan Ramadan. Sejak tanggal 1 Ramadan kemarin kita setiap ba'da tarawih deres ini. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdus Somad Palembang di tahun 1789. Ini ditulis selama 9 tahun di Mekah dan di Taif. Kitab ini atau naskah ini adalah Mukhtarul Ihya atau Saripadina Ihya Ulumuddin, yang ternyata setelah kita baca ditambahi dengan beberapa referensi lain begitu. Jadi tidak murni Ihya saja, tapi ada tambahan-tambahan lain. Cuman jumlahnya juga tetap 4 jilid seperti halnya Ihya. Bedanya adalah ini aksara Pegon Jawi atau Melayu. Bahasanya Melayu yang tidak ada huruf vokalnya begitu. Dan ini adalah tulisan tentang Ihya pertama di Nusantara yang ditemukan gitu. Karena di tahun-tahun itu di abad 18 masih belum ada yang nulis tentang Ihya sebelum beliau ini. Sementara temuan filologinya bicara seperti itu. Nah, ini bahasanya bahasa Melayu Pegon Jawi ya, khas Nusantara. Dan sebelum kita mulai, mari kita berkirim Fatihah. Yang pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang kedua kepada Syekh Abdus Somad Palembang dan ulama sezaman, yang ketiga kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, guru sekolah, guru madrasah, 2 orang kita yang sudah berpulang ataupun masih sang gitu ya, dan semua teman-teman kita yang hari ini sedang berjuang, sedang bekerja atau sedang melakukan kegiatan yang positif selama bulan Ramadan. Al-hadimnya kulli sabatu Rasulullah bil wusul wal qabul bi toha Rasul syaulillahi lahumul Fatihah. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya mau mohon maaf dulu ya. Jadi gini, kalau ini bab teks ini sebenarnya, kalau rencana awalnya di sini mau melanjutkan deresan yang di Karanggenting gitu ya, masuk halaman berapa ya, 20-an, 25, 26. Tapi nyampe di sini tadi saya berubah pikiran gitu. Berubah pikiran karena lokasinya outdoor ya, yang diteres outdoor juga. Jadi sore hari ini mungkin 1 jam ke depan mungkin ya, kita akan cek atau terus teks Syiarus Salikin ini Ihya Rasa Nusantara. Kita akan belenjat gitu ya. Jadi kita belenjat di juz 2 yang babnya membahas tentang kekancan. Nah, ini ya, order
outdoor. Nyampe sini tadi kok, nah ini outdoor ini harus outfitnya harus beda. Kalau yang kemarin tuh indoor gitu namanya. Indoor. Bismillah, kita masuk ke teks. Bunyinya gini. Al-babul khamis fi adabis sahabat. Bermula bab yang kelima. Ini bab kelima di juz 2. Kalau yang biasanya kita baca masih juz 1. Bab berapa kemarin? Bab 2, bab 3. Bermula bab yang kelima pada menyatakan adab bersahabat, dan di dalamnya itu 5 pasal. Jadi bab ini ada 5 pasal yang berhubungan dengan perkawanan, persahabatan, pertemanan. Ini menukil dari Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, namun beberapa juga ditambahi sama Syekh Abdus Somad. Al-faslul awal fi fadilatil ulfah wal ukhuwah fillah ta'ala. Bermula pasal yang pertama, bagian pertama, pada menyatakan kelebihan berjinak-jinaan. Berjinak-jinaan ini gimana? Jadi kalau kita punya hewan yang sudah jinak, berarti hewan itu sudah masuk kategori berteman, bisa berteman. Jadi kalau kita punya teman, ingin lebih mendekat hubungannya, berarti kita harus menjinakkan orang itu, harus berjinak-jinaan. Dan bersaudara di dalam agama Allah Ta'ala, yakni di dalam berbuat ibadah akan Allah. Jadi harus bersaudara dalam agama Allah, maksudnya adalah berbuat kebaikan untuk menuju kepada Allah, maksudnya begitu. Jadi bab ini menyatakan atau membahas tentang hubungan baik, pertemanan di dalam kebaikan menuju Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah orang yang menjalani akan jalan akhirat itu bahwasanya berjinak-jinaan itu faedah yang jadi daripada baik perangai dan bercara-cara, yaitu hasil yang jadi daripada jahat perangai. Jika baik perangai itu mewajibkan akan berkasih kasihan dan berjinak-jinaan, dan muafakotan, dan jahat perangai itu melazimkan akan bermusuh-musuhan gitu ya, berdengki-dengkian. Jadi kata Imam Ghazali, kalau orang berhubungan baik dengan orang lain, dia akan mendapatkan kebaikan dari orang lain atau siapapun itu yang sudah dia baiki, sudah berbuat baik kepadanya. Kalau kita berbuat baik, insya Allah orang lain yang kita temui, orang lain yang punya hubungan dengan kita yang sebelumnya mungkin kurang baik akan menjadi baik. Tapi kalau kita berhubungan dengan orang lain itu tidak jinak atau tidak berjinak-jinaan, ya nanti akhirnya akan berdengki-dengkian, tadi kata Imam Ghazali, dan berbelakang-belakangan. Jadi nanti akhirnya ada percakapan-percakapan di luar area yang seharusnya, jadi ngomong di belakang gitu ya. Dan lagi kata Imam Ghazali, iklam anat tahabbub fillah ta'ala wal ukhwah fitinihi man afdalul qurbat wa huwa samro hasanal khuluqi wakilahuma mahmudani. Artinya ketahuilah olehmu orang yang menjalani jalan akhirat itu bahwasanya berkasih-kasihan atau istilahnya senang ya, berhubungan baik gitu di dalam berbuat ibadah akan Allah Ta'ala, dan bersaudara di dalam agama Allah Ta'ala. Bersaudara di dalam agama Allah Ta'ala itu yang berorientasi kepada berbuat baik, yang niatnya hanya untuk Tuhan saja, yaitu daripada yang terlebih afdal ibadah yang membawa hampir kepada Allah Ta'ala, dan yaitu faedah yang jadi daripada orang yang baik perangai, dan keduanya itu yaitu sifat kepujian seperti memuji Allah Ta'ala akan
nabinya alaihi salam. Jadi kalau kita berbuat baik tadi akan mendapat balasan yang baik. Tapi kalau kita berbuat baik kemudian bersaudara, kemudian saling memuji, saling mengingatkan, saling mengajak kepada yang baik, itu sama halnya ketika memuji ya sama halnya seperti memuji Allah Ta'ala akan nabinya alaihissalam. Jadi maksudnya memuji kebaikan. Allah Ta'ala memuji para nabi itu karena nabi-nabi itu berbuat baik. Kalau kita memuji orang lain sama halnya seperti halnya ini metaforanya gitu ya, seperti halnya saat Allah memuji para nabinya. Jadi para nabi itu juga dipuji karena kebaikannya. Kalau kita memuji orang lain itu juga akan menjadikan orang lain itu derajatnya tinggi. Misalnya Mas Firman baru nyair orang dibacakan puisi gitu, orang lain akan terharu mungkin ya. Kalau nggak terharu ya mungkin risih ya Mas, awan-awan bacanya puisi gitu, mungkin gitu ya. Nah selanjutnya dengan firmannya maksudnya Allah Ta'ala itu berfirman, ini tambahan statement begitu ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya dan bahwasanya engkau lah atas berperangai yang baik yang amat besar. Dan sabda Nabi SAW, aksaru mayadkhulul jannah taqwallah wa husnul khuluqi. Artinya bermula yang terlebih banyak masuk ke dalam surga itu yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala dan orang yang baik perangainya. Jadi kata di dalam Quran tadi bahwa yang berperangainya baik itu adalah sangat besar manfaatnya, sangat baik, dan istilahnya akhlak atau tingkah lakunya sangat terpuji dan dipuji, dan dikuatkan dengan dalil dari sabda Nabi Muhammad tadi. Kebanyakan menurut Kanjeng Nabi, beliau sudah nginceng surga gitu ya, kebanyakan yang masuk surga itu orang yang baik kelakuannya kepada orang lain. Jadi kalau kelakuannya baik itu, nah nanti kayaknya di sana jadi satu klaster di perumahan tertentu begitu ya. Kalau orang-orang itu baik kepada saudaranya, baik kepada temannya, hubungannya baik tadi, berjinak-jinakan tadi, maksudnya berteman, bersahabat, itu nanti ada klaster yang sangat besar di surga sana, ada residen apa begitu, itu nanti besar gitu ya, residen. Nanti jalannya itu gang apa gitu, masuk ke dalam gitu kira-kira. Dan lagi ada sabda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Usamah bin Sarik atau diriwayatkan oleh Usamah bin Sarik. Usamah bin Sarik ini yaitu sahabat yang terkenal karena punya riwayat hadis tentang obat. Hadis itu kalau nggak salah ya, nanti mungkin bisa dicek lagi. Kalau nggak salah waktu itu Kanjeng Nabi bersabda ya, kalau semua penyakit itu ada obatnya kecuali satu. Tanya apa itu Nabi? Penyakit tua. Ya, Nabi gitu. Kadang ya rada lucu gitu ya. Tapi kata Kanjeng Nabi begitu, semua penyakit ada obatnya kecuali satu, penyakit tua. Gitu. Terus itu diriwayatkan oleh ini sahabat Usamah bin Sarik ini. Beliau terkenal karena itu tadi mengatakan bahwa ada satu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, kata Kanjeng Nabi apa? Penyakit tua itu raiso gitu katanya begitu. Katanya tua itu bagian dari penyakit. Kemudian sabdanya itu yang diriwayatkan oleh Usamah itu, qulna ya Rasulullah ma khairu ma aqtal insan faqala khuluqin hasan. Katakan padaku ya Nabi, kami kata ya Rasulullah, maksudnya berkata kepada Kanjeng Nabi gitu, apa yang terlebih baik yang diberikan akan manusia itu, maksudnya bertanya apa yang paling baik diberikan kepada manusia lainnya. Jadi manusia A kepada manusia B. Sabdanya Nabi yaitu perangai yang baik, dan lagi sabda Nabi SAW,
ya Aba Hurairah, ini apa lanjutannya, bilang kepada Hurairah, alaika bi husnil khalqi, qala Abu Hurairah, wa ma husnil khalqi ya Rasulullah, man apa ini, qatuka wa ta'fu amman dzulmika wa ta'to man haramika. Artinya yang tadi dijawab apa yang terbaik yang diberikan kepada orang lain, ya perangai yang baik. Kemudian dilanjutkan, wahai Abu Hurairah, ngomong kepada Abu Hurairah, lazimkan atasmu dengan banyak dan baik perangai. Maka sembah Abu Hurairah, apa baik perangai itu ya Rasulullah? Maksudnya setelah tadi ditanya oleh Usama apa yang terbaik yang diberikan untuk orang lain, jawabnya adalah tingkah laku yang baik. Kemudian Kanjeng Nabi bilang kepada Abu Hurairah itu kayak Pak Bambang ya, suka pelihara kucing. Abu Hurairah itu suka pelihara kucing, ya, beliau apa seneng gitu ya. Mungkin hatinya kayak Hello Kitty gitu, jadi apa ya, perangainya baik. Katakan Abu Hurairah, kamu harus melakukan perangai yang baik atau tingkah laku yang baik. Tanya Abu Hurairah, tanya lagi, apa itu perangai yang baik ya Rasulullah? Maka sabdanya, engkau perhubungkan akan orang yang memutuskan akan dikau, dan engkau maafkan daripada seseorang yang mendolimi akan dikau, dan engkau beri akan orang yang meneguhkan akan dikau. Maksudnya engkau harus memaafkan orang yang memusuhimu, engkau harus berbuat baik kepada orang yang kurang baik kepadamu, dan engkau harus semakin berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepadamu, yang sudah teguh hatinya gitu ya. Kemudian menurut Imam Ghazali, kelebihan bersaudara dan berjinak-jinakan itu, maka sesungguhnya firman Allah Ta'ala, maka jadilah berpagi-pagi kamu dengan nikmat Allah Ta'ala, bersaudara pagi-pagi. Maksudnya apa ya? Pagi-pagi kok banyak kata pagi-pagi itu. Lah isu-isu maksudnya sering kumpul karo tonggone, kira-kira begitu ya. Kira-kira melijo gitu. Wah ini kan ibu-ibu ini melakukan ini kan. Nah di sini sokeh itu dilakoni bendino gak masak-masak gitu ya. Pengen melijo ngobrol gitu. Pagi-pagi harus ketemu dengan orang lain, maksudnya apa ya, melakukan kebaikan-kebaikan, menceritakan kebaikan-kebaikan. Jangan menceritakan yang kurang baik. Kemelijo, oh mbak, iki loh, kurang lonjone. Contoh yang lain-lain kan nggak sip ya. Tapi kalau pagi-pagi bertemu orang lain gitu ya, bersaudara, bercakap-cakap, ngomong yang baik-baik gitu ya katanya begitu. Menyampaikan nikmat-nikmat Allah, hatus nikmat. Kemudian firman Allah Ta'ala, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma'alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Artinya, jikalau engkau belanjakan barang yang di dalam bumi itu sekaliannya, niscaya tiada engkau jinakkan antara segala hati mereka itu, dan tetapi Allah Ta'ala menjinakkan antara mereka itu dan lagi mereka itu. Maksudnya apa? Kalau kita apa ya istilahnya, bekerja mengambil hasil bumi dan semuanya itu, dan berhubungan baik kepada orang lain, ya kita akan harmoni, kira-kira begitu. Seperti hanya kalau kita memanen misalkan pohon satu kemudian menanam lagi pohon berikutnya, itu ya harmoni alam akan terjadi, ada keseimbangan. Kalau kita mengeksploitasi, ya nanti akhirnya tidak akan enak, semua akan chaos begitu ya. Jadi diatur, harus ditata. Kalau baik ya kepada alam juga. Selain hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Jadi semuanya harus ditata. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ila qaulihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah olehmu dengan tali agama Allah Ta'ala, ya ini dengan agamanya, dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi berpegang teguhlah dengan tali yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau dalam tafsir Al-Ibris itu di Baqarah terakhir itu menyatakan bahwa
tali Allah itu kayak disebut urwatul wusqa gitu. Jadi tali yang ada bundelane, jadi tidak mungkin terperusut gitu ya. Kalau mengikuti petunjuknya kita seperti halnya orang yang gondelan tali sing ono bundelane, kira-kira begitu. Dan yang megang tali itu adalah Kanjeng Nabi. Kalau dia ditarik ke atas, ya siapa lagi kalau bukan beliau adalah beliau itu. Jadi kita harus senantiasa berpegang pada tali Allah, tali yang diberikan Tuhan, yaitu ajaran-ajaran. Hingga firman Allah Ta'ala terlebih hampir kamu daripadaku nikmat, kedudukan kamu yang terlebih baik, perangai kamu yang lemah lembut, kelakuan mereka itu yang menjinakkan akan orang dan dijinakkan oleh orang. Jadi ini tentang dalil penjinaan. Harus jinak, harus baik, harus berhubungan dengan orang lain itu selalu baik. Kemudian barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebajikan, niscaya menganugerahilah akan Allah Ta'ala akan apa ya? Taulan itu apa? Andre Taulan nih ya. Taulan yang kasih, yang soleh. Jika lupa niscaya menjugakan akan, dan jika menjaga akan niscaya menolong akan, banyak akan menolongnya. Jadi apa ya, pertemanan kalau kita saling menolong itu akan baik, akan menjadi pertaulanan gitu. Taulan gitu, taulan, Andre Taulan gitu ya. Jadi Andre Taulan itu cara namanya, maksudnya itu Hande namanya, Hande Taulan gitu. Mungkin ya nggak ngerti juga gitu. Kemudian barang siapa bersaudara akan sebagai saudara di dalam urusan kebaikan menuju Allah, Allah mengatakan beberapa derajat di dalamnya surga yang tiada mendapat akan dengan sesuatu daripada ilmunya. Dan lagi kata Abu Idris Al-Khawlani bagi Mu'ad, ini pada Mu'ad, Bapak Ben Ibrahim ini pasti paham beliau ini karena teks ini teks Melayu Pak, teks Melayu, teks yang berlari gitu. Melayu. Tadi disebutkan barusan ini ada teks hadis yang disampaikan kepada Mu'ad bahwa aku kasih akan dikau di dalam agama karena Allah Ta'ala, maka berkata ia baginya, suka olehmu, kemudian suka olehmu, maka bahwasanya aku dengarkan Nabi. Apa ini maksudnya? Jadi alasanku suka kepadamu, alasan dia suka kepadaku, nah, mengikuti sabda Nabi. Akan didirikan bagi Taifah, yakni bagi satu kaum, Taifah itu bagian kelompok itu ya, daripada manusia akan kursi pada sisi keliling aras. Nah, nanti kelak di aras itu ada yang mengelilingi begitu ya. Pada hari kiamat, padahal muka mereka itu seperti bulan penuh purnama 14. Ini menarik ini metaforanya, bulan purnama penuh 14. Jadi sebelum 15. Berarti bulan apa ini? Kalau 15 kan bulan purnama. 14 itu bulan apa? Bulan Sutena. Bulan terang, bulan cahaya emas. Jadi seperti halnya orang yang baik kepada saudaranya itu nanti di aras, di akhirat, kayak di aras itu ada kursi yang bercahaya, cahayanya itu seperti halnya bulan pada tanggal 14. Padahal guntur dan manusia dan mereka itu tiada, dan takut manusia dan mereka itu tiada takut, mereka itulah aulia yang tiada takut atas mereka itu, dan tiada dan tiada duka cita mereka itu. Maka sembah sahabatnya bagi Rasulullah. Jadi di saat dimana-mana banyak orang yang takut, para manusia itu di hari kiamat pada ketakutan begitu ya. Orang-orang yang saling menghargai temannya, yang saling berhubungan baik itu
mereka hidupnya bukan hidup, terlihat bercahaya gitu, bercahaya seperti bulan di tanggal 14. Pada saat yang bersama, yang lain-lain sedang chaos dan bingung gitu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Jadi ada teks seperti itu tadi, terus ditanyakan siapa orang-orang itu? Bersabdalah ia, mereka itulah yang berkasih-kasihan, mereka itulah di dalam agama Allah dan menuju kepada kebaikan Allah, yang mereka itu meriwayatkan hadis sabda Nabi dari Abu Hurairah tadi. Berkatalah ia di dalamnya bahwasanya adalah pada sisi aras itu beberapa menebar daripada nur atasnya itu beberapa kaum, pakaian mereka itu nur dan muka mereka itu nur, padahal bukan, mereka itu anbiya dan bukan syuhada. Jadi ditegaskan lagi siapa itu mereka itu. Mereka itu adalah yang dari atas ditaburi nur, ditaburi cahaya, padahal mereka itu bukan para nabi, mereka itu juga bukan para syuhada, bukan para yang pejuang-pejuang. Padahal mengenang-enang akan derajat mereka itu oleh anbiya dan syuhada, maka sembah sahabat bagi Rasulullah. Sifatkan olehmu akan mereka itu bagi kami, maka bersabdalah mereka itu yang berkasih-kasihan di dalam berbuat ibadah menuju Allah Ta'ala, berhimpun mereka itu di dalam duduk zikir Allah Ta'ala, dan berkunjung-kunjungan mereka itu di dalam berkasih-kasihan karena Allah Ta'ala. Jadi mereka itu yang ada itu, mereka posisinya waktu itu terlihat seperti orang yang sedang berzikir gitu ya, sedang berkumpul, dan mungkin memang saat di dunia juga mereka begitu, sering berkumpul, sering melakukan mujadah, sering berzikir. Kemudian tiada berkasih-kasihan dua orang di dalam urusan Allah, melainkan yang terlebih kasih daripada keduanya itu kepada, yaitu orang yang terlebih kasih bagi sahabatnya itu. Dan lagi sabda Nabi bahwasanya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, mana orang yang berkasih-kasihan karena aku, bermula pada hari ini aku naungi mereka itu di dalam naungan pada hari yang tiada ada naungan melainkan naungan, dan lagi mereka itu mendapatkan naungan. Jadi orang-orang yang berhubungan baik nanti pada hari-hari yang dimana orang tidak mendapatkan payung keteduhan, tidak mendapatkan naungan, mereka diberikan naungan oleh Allah Ta'ala. Jam berapa? Ini dari belakang kok sudah ngawe-ngawe gitu ya. Lama masih. Kasih lama ya? Lama. 20 menit. Oke. Selanjutnya ini masih tentang, karena bab ini, pasal ini membicarakan tentang hubungan P2P ya, person to person gitu. Jadi urusan manusia kepada manusia, bukan G to G atau government to government. Kalau government to government itu POP itu seharusnya government to government. Kayaknya itu P2P itu urusannya itu kan. Nah, urusan yang ini adalah memang urusan P2P, person to person, manusia kepada manusia, di mana ketika kita berusaha berbuat baik pada orang lain dengan tahapan tadi yang sudah disebutkan, ketika ada orang lain yang kurang baik kepadamu, kamu tetaplah berbuat baik. Pada orang lain yang memusuhimu, kamu sebisa mungkin tadi dikatakan harus berbuat baik. Pada orang lain yang sudah berbuat baik kepadamu, sebaiknya tadi katanya harus lebih berbuat baik lagi. Kemudian ada 7 orang yang dinaungi, tadi yang naungan-naungan tadi, oleh Allah Ta'ala di dalam naungan pada hari kiamat yang tiada ada naungan. Jadi di saat nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dinaungi. Orang-orang yang dinaungi itu ada 7 macam. Yang pertama adalah raja yang adil. Yang kedua adalah orang muda yang padahal jadi di dalam berbuat ibadah karena Allah. Maksudnya yang pertama raja yang adil. Raja yang adil itu ya dicari sendiri definisinya ya. Yang kedua adalah orang muda yang
jadi di dalam berbuat ibadah kepada Allah. Maksudnya orang muda yang tekun beribadah, karena rata-rata orang yang tekun itu sudah sepuh. Kalau ada orang muda yang sejak muda sudah tekun ibadah, tapi nggak hanya muda tok ya, kan muda tekun nanti tua nggak tekun ya beda lagi. Ini sejak muda tekun sampai akhir hayat itu nanti mendapat naungan. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang ada hatinya itu bergantung dengan masjid apabila keluar daripada kembali ia kepadanya. Jadi seorang laki-laki yang apa ya, kemana gitu ingat, wah aku urung azan. Oh, aku urung azan, kalau nyalakne HP azan. Wah aku kelingan iki, ono iki ngurung disapu ono deket gitu ya di masjid atau di musola dekat rumah. Nah orang-orang yang hatinya apa ya, ta'aluk, ada gantungan yang kepikiran terhadap rumah ibadah itu dijanjikan gitu. Menurut Imam Ghazali dijanjikan nanti dapat naungan. Kayak Aba Umar itu, waduh, kurang apa beliau? Masjid aja di print gitu, dimasukkan ke saku beliau gitu. Biar nggak kepikiran jadi gambarnya di print gitu ya. Kalau itu luar biasa. Orang-orang yang ketiga tadi, orang-orang yang kepikiran tempat ibadah, pikiran tempat ibadah sampai bikin tulisan di arah rumahnya Mas Aga itu masjid dijual kan, karena kepikiran gitu ya, gitu jual aja, dijual maksudnya per meter supaya ada orang yang membeli gitu ya, itu karena saking kepikirannya gitu. Di banyak orang yang memikirkan rumah ibadah. Dan yang keempat adalah orang laki-laki yang apa? Itu tadi ya, yang apa? Di dalam berbuat baik menuju Allah, padahal berhimpun keduanya itu atas demikian, dan bercara orang yang bercara keduanya itu atas demikian. Jadi ada orang yang orang laki-laki ya yang berbuat baik pada orang lain atas dasar karena hubungan ciptaan, karena ciptaan Allah, karena orientasinya kepada Tuhan, itu juga mendapatkan naungan. Yang kelima, seorang laki-laki yang menyebut akan zikir Allah padahal ia bersunyi, maka terbit limpah kedua air matanya. Jadi seorang yang ketika suatu malam beliau bersuntuk-suntuk wiritan, kemudian ketika sepi, ketika sunyi, terbit limpah kedua air matanya. Jadi kalau pas malam moro-moro sepi di musola atau di masjid, terus brebes ternyata kelilipan. Ternyata kelilipan. Waduh, brebes ketika malam hari sambil melihat apa ya, kehidupan pribadinya, kekurangannya, terus brebes gitu, berlinang air matanya, terbit limpah kedua air matanya, katanya begitu. Itu yang kelima. Yang keenam, laki-laki yang menuntut akan oleh perempuan yang mempunyai bangsawan dan keeloan kepada berbuat akan kejahatan, maka berkata bahwasanya aku takut akan Tuhan, akan Allah. Jadi seorang laki-laki mungkin yang tergoda, yang menurut saya ini tidak hanya urusan tentang perempuan, tapi godaan apapun gitu ya. Kemudian beliau seorang itu menyatakan takut begitu akan perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu juga termasuk di sini. Yang ketujuh, laki-laki yang memberi sedekah dengan beberapa sedekah maka menyembunyikan akan hingga tiada mengetahui tangannya yang kiri dengan barang yang dibelanjakan oleh tangannya yang kanan itu. Jadi memberikan sesuatu, ini metafora ya, memberikan sesuatu di mana yang sampingnya atau temannya tidak mengetahui bahwa dia memberikan. Kemudian yang terakhir paragraf ini, inna rajulan zaro akholahu fillah fa arsadullahu lahu malakan faqala aina turid. Ini pertanyaan, aina turid, mana pergi? Faqala uridu an azuro akhi fulanan faqala li hajatin laka indahu qala la qala li kurbati bainaka wa bainahu qala la qala fa binikmati lahu indaka qala la
Qala fima qala ahibbuhu fillah qala innallaha ilaika yukhbiruka bi annahu yuhibbuka ila akhirih. Panjang ini. Artinya begini, ini kayaknya kita banget ini ya dari pertanyaan dan jawabnya tidak. Bahwasanya seorang laki-laki ini apa ini tadi? Ini hadis Nabi ya. Bahwasanya ada seorang laki-laki pergi ziarah, maksudnya pergi ziarah itu bukan ke makam ya. Pergi berkunjung, kira-kira begitu ya. Pergi berkunjung akan saudara baginya di dalam berkasih-kasihan karena ciptaan Tuhan atau atas nama Allah begitu. Maka menyuruhlah Allah baginya akan malaikat mendapati akan pada jalannya itu. Jadi kalau ada seorang laki-laki atau siapapun lah, perempuan juga masuk di sini sebenarnya. Ketika keluar rumah pergi menuju rumah seseorang, Tuhan atau Allah itu mengirimkan malaikat di tengah jalan, kemudian bertanya. Nah ini peristiwa ini kan berarti dulu terjadi dan mungkin malaikat itu menyerupai siapa gitu ya, seorang laki-laki atau seseorang di jalan. Ketika seseorang itu pergi, Allah mengirimkan malaikat untuk mempertanyakan kepergiannya itu kemana gitu ya. Mendapati akan pada jalannya itu, maka berkata, malaikat itu berkata, tadi ditanya kola tadi itu bertanya begini malaikat itu, adakah kamu pergi berkehendak kemana? Maka katanya, aku berkehendak ziarah akan saudaraku si fulan. Aku mau pergi ke rumah seseorang namanya si fulan. Maka berkata malaikat itu, adakah bagimu hajat atau kepentingan kepadanya? Kamu mau ngapain ke sana? Katanya, kata orang itu yang pergi, tiada. Enggak ono, aku enggak lapo-lapo, enggak kate lapo-lapo, ya mek kate rono. Maka berkatalah malaikat itu, adakah karena kekerabatan antara kamu dan dia? Apakah kamu ke sana karena kamu ada hubungan saudara gitu? Tidak, maka katanya tidak juga. Maka berkatalah malaikat, adakah karena nikmat baginya padamu? Apakah kamu mau ngambil sesuatu atau di sana ingin unduh pelem atau minta apa? Enggak ada urusan apa-apa ke sana. Katanya tiada, maka berkata malaikat itu, maka dengan sebab apa engkau perkara kepadanya? Maka katanya adalah aku kasih akan karena Allah Ta'ala. Ya saya ke sana ya pengen dolan aja gitu, dolan aja yang konco, nggak ada orientasi apa-apa. Maka berkatalah malaikat itu, bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh akan dikau kepadamu, mengkabarkan akan dikau dengan bahwasanya kasih akan dikau karena kasih engkau akan Allah mewajibkan bagimu akan masuk ke dalam surga. Ini kan menarik, ini dalil ini kan. Kita kesini nggak ada orientasi apa-apa, terus pokoknya dolan rene ke Pak Bambang itu sudah dijamin surga ini kata Kanjeng Nabi. Karena ada riwayat itu seorang keluar rumah terus diikuti sama malaikat, terus ditanya sama malaikat, mungkin apa berwujud seseorang atau seperti apa gitu, atau berwujud istri. Serem mau nggak kalau berwujud istri? Harap nanti kan, nanti mas. Atau berwujud tetangga atau siapa orang gitu, mau kemana gitu kan, tadi ditanya mau kemana, mau ke rumah Abah atau siapa, Pak B, Pak C, Pak Andre gitu. Mau ngapain, mungkin yang tanya ini juga nggak ngerti mau ngapain, kan entah mau makan-makan lah ya, padahal ya gugur barang kan enggak gitu. Kenapa, pasti ada hubungan kerabat saudara? Enggak juga. Nah terus kenapa ke sana? Ya main aja, nggak ada apa-apa, nggak ada orientasi apa-apa, cuma main penulisan aja. Kemudian karena apa, beliau si orang itu ya alasannya karena ya sama ciptaan Tuhan, sama manusia ya saling berkunjung itu adalah baik. Nah beliau meyakini bahwa itu hal-hal yang baik. Jadi kalau nganggur gitu lebih baik pergi ke rumah teman, itu menarik gitu. Pasti itu. Kalau enggak dibukakan lawang mungkin ditutup karena ganggu gitu ya. Tapi ini ada hadisnya dan sebaiknya memang itu, kita kalau tidak ada hal yang luang gitu, pasti luang, tidak ada hal yang penting gitu, ada waktu ya kita berkunjung kepada saudara, kepada teman atas nama sesama ciptaan Allah. Allah sudah
mengutus malaikat itu kayaknya nanti nggak akan ditanya kita sama malaikat karena kita sudah baca hadis ini gitu, sudah tahu gitu kan, nggak usah takoi, kayak dia ngerti jawabannya kan, sudah dibaca ya. Nah itulah kita kesini dengan mengamalkan hadis ini, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Jadi ini kita kesini mengamalkan hadis ini. Jadi begitu ini mengamalkan hadisnya sampai di detik ini. Nah detik berikutnya mungkin ada hal-hal lain gitu yang kita nggak ngerti gitu. Mungkin itu dulu. Ini kita baca tadi satu halaman gitu ya, satu halaman di bab berapa? Di bab 5 juz 2 yang membahas tentang fadilah ulfah wal ufwah, tentang keutamaan berhubungan baik, berteman, bersahabat, dan saling berjinak-jinakan. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada tambahan informasi atau membantu tadi teksnya ada yang salah baca karena nggak ada harokatnya gitu ya. Meskipun Quran tadi saya juga was-was, ini ada Mas Haidar, Mas Adam yang hafal Quran. Kalau beliau berdua diam berarti benar yang saya baca tadi. Kalau Mas, salah Mas, oke, kita apa salah ya, salah aja. Teksnya tadi yang bahasa Melayu misalkan itu salah itu Mas, misalkan Pak Benny kan dulu pernah lama di Malaysia itu, salah itu Mas, bukan begitu itu boleh juga. Mungkin ada waktu ini ya 10 menit atau 5 menit atau tanya tentang teks ini yang berkaitan dengan kitab ini juga boleh gitu. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membaca kitab kuning ini atau belajar kitab kuning lagi itu mengingatkan saya di masa-masa lampau sebelum kuliah waktu masih belajar di pesantren. Datang ini lagi pertama kali sehingga saya mengingatkan kitab ini. Saya sepertinya pernah tahu bahwasanya kitab ini ditulis ketika Nusantara mengalami politik kolonial. Setelah itu juga mewabahnya aliran-aliran tarekat yang arahnya ke arah Ibnu Arabi, sehingga situasi tersebut sepertinya harus dinetralisir ya toh, dengan cara satu, harus ada kitab yang berbahasa Melayu. Kedua juga karena Ihya Ulumuddin ini nuansanya sangat berat sehingga harus diringkas ya, dan dicocokkan dengan kaidah-kaidah Melayu pada saat itu. Ngajar begitu, mohon koreksi kalau salah. Pertanyaan saya adalah sebenarnya dua, tapi satu saja dulu. Kita tahu bahwasanya pada saat Ihya Ulumuddin ditulis itu belum ada kodifikasi tentang hadis, karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karena ini adalah kitab ini mengambil dari Ihya Ulumuddin. Yang saya tahu Ihya Ulumuddin itu banyak dimasukkan hadis-hadis dhaif yang sangat meragukan dan sangat lemah, karena pada saat itu belum ada kodifikasi. Pertanyaan saya adalah bagaimana status dengan kitab ini, karena yang diambil adalah Ihya Ulumuddin, di mana Ihya Ulumuddin itu juga mengambil banyak hadis yang tidak sahih. Demikian Gus. Ya, tadi beliau memberikan komentar sekaligus pertanyaan, pernyataan juga, ya, dan penyesatan. Ini dhaif hadisnya. Ya, tadi beliau menyatakan ya bagus sekali bahwa
memang dulu ada peristiwa di mana masyarakat kita sedang didatangi atau dikunjungi gitu ya, dikunjungi. Tapi niatnya bukan kayak tadi itu, bukan kayak yang di hadis itu. Niatnya memang gold glory gospel. 3G itu, 3G ya mas, M3 3G. Niatnya itu, dan Syekh Abdus Somad Palembang itu salah satu orang yang menentang kolonialisme. Bahkan beliau pergi ke Mekah dengan menggunakan skoci dari kayu atau perahu begitu ya, perahu atau nampan atau apa dulu, sampan gitu. Yang nampan gimana? Fantasi ini mulai. Jame ya. Nah, beliau bikin perahu dari kayu yang ada pada saat itu, dan beliau tidak mau naik kapal yang itu ada sangkut pautnya dengan kolonial, dan beliau pergi dengan mandiri gitu ya, tidak pakai BRI, tidak pakai BCA gitu, mandiri. Beliau pergi ke Mekah, di sana selama menjadi syekh juga, jadi guru. Kemudian beliau nulis kitab banyak sekali. Nah, ini kitab terakhirnya beliau ditulis selama 9 tahun ini di 2 kota besar, dua kota bersejarah, Mekah dan Thaif. Nah, yang menarik adalah beliau sebelum kitab ini, kalau nggak salah ya, kitabnya Hidayatus Salikin itu yang menukil dari kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Nah, beliau juga, kalau tadi Mas Fajar bilang tentang tasawuf Ibnu Arabian dan sebagainya, memang beliau juga dalam misi mendamaikan orang-orang yang belajar tasawuf. Jadi menurut Syekh Abdus Somad Palembang, tasawuf itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu tasawuf mubtadi, orang-orang awam kayak kita ini, orang-orang yang lesu-lesu itu kalau menurut Syekh Abdus Somad Palembang, bacaannya itu ya, bacaannya karya-karyanya Imam Ghazali itu sudah pas. Hidayatul Hidayah itu sudah terbaik. Kalau baca Ihya itu tambah bagus karena sudah komplit, menurut beliau begitu. Kalau yang mutawasid, yang kedua, yang pertama tasawufnya itu kelasnya mubtadi itu ibtidah itu MI itu. Yang kedua mutawasid atau tengah-tengah, menurut beliau itu bacaannya itu yang sebangsa hikam, sebangsa karangan ulama-ulama Sadili, kira-kira begitu. Makanya di awal-awal itu banyak berceceran ya pandangan-pandangan dari Sadiliyah, dari tokoh-tokoh tarekat Sadili di sini. Jadi tidak hanya dari beliau Syekh Abdus Somad tidak hanya nulis ulang tentang Ihya dan meringkas dan mengambil sarimatnya, tapi menambahi dari disiplin tarekat yang lain. Yang di atasnya namanya tasawuf muntahi, jadi tasawuf tingkat tinggi itu ya kitab-kitabnya Ibnu Arabi itu banyak sekali yang kitab-kitabnya, dan itu menurut saya pribadi, kalau yang Ihya itu tasawuf yang bisa dilakukan, bisa diamalkan, karena masuk tasawuf akhlaki atau amal. Kalau yang tasawufnya yang hikam itu bisa dirasakan, kadang sulit diamalkan. Kalau ini tadi kan sederhana, dolan ngene koncone kan udah enak, bisa. Yang ketiga yang tasawuf muntah itu menurut saya hanya bisa difikirkan, karena agak sulit dirasakan, apalagi dilakukan. Wahdatul wujud sulit juga itu dirasakan, sulit, dan dilakukan itu koyok rasanya itu seperti apa gitu ya. Yang selanjutnya tentang tadi itu banyak hadis-hadis yang menurut banyak kalangan dhaif, menurut banyak kalangan ya, tapi menurut banyak tokoh juga tidak, kira-kira begitu ya. Jadi banyak orang yang membuktikan juga bahwa karena statementnya begini, Imam Ghazali ini kok nggak nemu syaratnya dari mana, ternyata beliau mengatakan ketemu langsung sama Kanjeng Nabi. Nah, ini yang banyak orang mungkin belum bisa berterima. Meskipun begitu, hampir seluruh masyarakat Sunni, terutama di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, semua pasti membaca Ihya Ulumuddin. Kira-kira menjadi bacaan pegangan, bacaan rutin gitu ya. Kalau ulama di Jawa itu kan di pondok-pondok pasti ada kajian Ihya yang rutin gitu ya, kayak di wiridkan menjadi
istiqomah begitu. Kalau dulu di Semenanjung ya, Semenanjung di Sumatera begitu, Kalimantan, kemudian sebagian Malaysia Patani itu baca kitab ini Syairus Salikin atau ada yang bilang Syairus Salikin. Ini wajib bagi para ulama. Kalau ulama belum punya kitab ini belum bisa disebut ulama. Sama kalau di Jawa kan rata-rata pegangannya Ihya. Dan dulu ada beberapa tokoh, seharusnya ada 4, saya lupa satunya ya. Saya hafalnya 3 orang penting di Nusantara yang mengembangkan ajaran Imam Ghazali. Yang pertama Syekh Abdul Somad Palembang, ngarang kitab-kitabnya Imam Ghazali. Yang kedua Mbah Soleh Darat, ngarang kitab Unjiat, itu juga Ihya tapi bab berapa 3 atau 4. Yang ketiga Mbah Ihsan Jambes karena mensarai kitab Minhajul Abidin menjadi Sirajul Thalibin. Nah, yang selanjutnya yang berikutnya kita bingung misalnya karena ngomong kita bingung, kita berhadapan dengan sesuatu yang harusnya kita laksanakan, yaitu buka puasa. Mungkin itu ya. Yang penting niat kita seperti hadis tadi ya. Hadis tadi kita datang, kita berhubungan baik, melakukan pertemanan, berjinak-jinaan tadi, berjinak-jinaan, kemudian kita berbaik-baikan kepada sesama teman. Nanti semoga kita seperti yang disampaikan di hadis tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini monggo kita buka bersama. Setelah itu sholat maghrib, terus nanti ngaji lagi bukan ya. Kok buang nanti ya pas. Demikian dari saya, kiranya mengapunten. Allahumma maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.